Cek 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 suara, apakah suara kami masuk? Masuk Pak, jelas. Masuk, Pak. Cek. Semalam tadinya saya daerah terus ana putuku ra sidos nanti setelah ini ya aku tinggal di Farasi di kuncinya Jawa betul kita datang lah 1,3 jadi kok juga kunci boleh diri tapi ra jaluk karo Aku nggak minta kok sama aku nggak minta. iya Masalahnya apa namanya? Yang kedua. Mas Daru sini Mas Daru sini Mas jadi ketok Mas kamera Cek cek, apakah suara kami terdengar? Cek. Wes di. Wes. Cek cek. Apakah suara kami terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Bapak. Oke, terima kasih. Dengar, Pak. Nggih. Aman. Tes. Mas Agung. Pak Ari, suara kami terdengar, Pak Ari? Terdengar Mas Agung? Oke, Jelas. sip. Ya udah ya, standby. Kalau yang ini, oh pakai itu aja. Sama anak-anak.
Kalau cowok biarin sendiri. Oke. Biasanya buat rapat internal Pak. Dijemput kok, dijemput ke bawah. Kan yang lurus itu masuk apa Salah kantor. Dia ke Ya, oke. Oh, udah dibilangin loh. Ya, oke. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi untuk kita semua, seluruh peserta baik dari Dinas Pendidikan,
BPSDMD maupun dari cabang dinas 13 cabang dinas seluruh Jawa Tengah dan juga sekolah peserta MOOC Sekolah Cerdas Pangan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu di acara sosialisasi Sekolah Cerdas Pangan ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Ibu Pimpinan, rapat kali ini merupakan sosialisasi atas rencana agenda kita terkait program Sekolah Cerdas Pangan yang sebelumnya telah kita gagas dan telah kita diskusikan bersama, dan ini menuju ke puncak acaranya, yaitu kita akan melakukan MOOC pada tanggal 24 rencananya 24 Februari hingga 30 April 2025. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai sambutan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan oleh Ibu Lucia. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ferry. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir melalui luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mau mengawali dulu dengan bangun tidur, tak lupa sarapan. Sarapan pagi, pakai lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan bagi para hadirin yang terhormat. Siapa yang belum sarapan? Sarapan wajib ya Mas Ferry ya? Wajib Ibu. Iya. Bapak Ibu, sebelumnya saya kenalan dulu kita. Saya Lucy, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Samping saya Pak Ferry, kami ada dari tim di Sanpan, juga di sini hadir dari BPSDMD, Pak Arief dan teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga Bapak Ibu yang mengikuti secara daring dari 13 cabang dinas perwakilan, juga dari 39 sekolah SMA atau SMK yang mengikuti kegiatan MOOC Sekolah Cerdas Pangan. Mengawali pagi ini, puji syukur kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan sosialisasi kegiatan MOOC Sekolah Cerdas Pangan ini, di mana ini merupakan sosialisasi awal untuk pembekalan pelaksanaan MOOC yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 30 April. Sebenarnya selesainya sih rencana awal Maret ya Mas ya. Hanya karena ada libur awal puasa dan libur lebaran sehingga kami undurkan menjadi 30 April. Pikiran kami supaya tidak mengganggu pembelajaran. Bapak Ibu, kami mohon maaf kepada para guru yang kemarin itu japri ke saya, juga tim saya, artinya kami memang mengeluarkan leaflet untuk
melakukan pendaftaran, tapi bukan MOOC Sekolah Cerdas Pangan, tapi MOOC Cerdas Pangan, di mana pesertanya adalah karyawan-karyawati Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, juga karyawan-karyawati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan karyawan-karyawati BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini hanya untuk karyawan-karyawati dinas provinsi yang dapat mengikuti MOOC sebagai uji coba sebelum pelaksanaan di tingkat SMA, SMK se-Jawa Tengah. Gitu Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf, tapi memang itu terbatas untuk kami dulu. Setelah ini kami mungkin ada MOOC untuk Sekolah Cerdas Pangan tahap 2, ataupun kami juga dapat melakukan MOOC ASN Cerdas Pangan. Flashback ke belakang, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, terjangkau, di mana itu merupakan salah satu indikator ketahanan pangan untuk tercukupinya kebutuhan gizi keluarga. Pada pasal 60 ayat 2 itu dijelaskan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, atau biasa kita sebut B2SA, sesuai potensi dan kearifan lokal. Artinya spesifik lokasi. Terbaru ada Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Stranas ini mengacu 8 strategi percepatan, dan yang mendukung di kegiatan kita adalah pada poin 6, yaitu peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi pangan B2SA. Perpres ini juga ditindaklanjuti dengan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2025 tentang penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan itu penting, Bapak Ibu, terutama untuk generasi muda, di mana kita mempunyai jangkauan di tahun 2045 adalah untuk menuju Indonesia emas. Kita harus memberi kontribusi sekarang, mulai sekarang, di mana nanti akan mewujudkan generasi muda, generasi produktif yang berdaya saing. Tidak hanya secara akademis, tapi juga ditunjang oleh tubuh yang sehat dan produktif. Karena tumbuh kembang anak yang optimal itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu dari pola konsumsi, status kesehatan, serta aktivitas fisik yang baik. Kalau pangan cukup dan berkualitas, pastinya akan mendukung pemenuhan gizi yang baik sehingga menghasilkan generasi muda, generasi di mana tahun 45 itu dapat bersaing dengan kompetitornya dari bangsa-bangsa lain, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang besar, yang tangguh. Menjadi tahun emas, bukan tahun cemas. Karena generasi produktifnya dapat berdaya saing. Jangan sampai generasi di tahun itu tidak generasi yang sehat, tidak generasi yang kompeten, sehingga itu akan menjadi beban negara. Sehingga bukan lagi generasi emas, tapi malah generasi cemas. Itu tidak yang kami harapkan. Ini di depan Bapak Ibu adalah proyeksi penduduk, di mana tahun 2045 itu kita akan mencapai 318,9 juta jiwa. Sangat besar potensi penduduk kita,
kalau mereka adalah generasi yang sehat, produktif, kompeten, maka itu akan menjadi penyangga bangsa yang besar. Indonesia akan semakin besar. Tapi kalau misalnya mereka tidak kompeten, tidak sehat, itu akan menjadi beban negara. Harapan kita di tahun 2045 itu generasi muda kita dapat bersaing dengan generasi dari luar. Kalau dilihat dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya hampir imbang. Dan kalau kita lihat dari usia produktifnya itu 65,22%, artinya lebih dari setengah jumlah penduduk adalah usia produktif. Masalah gizi kita itu saat ini tidak hanya pada generasi stunting atau wasting, tapi juga obesitas. Kita lihat di sekitar kita. Berapa anak-anak yang mengalami obesitas, tapi juga masih banyak anak yang mengalami stunting dan wasting. Yang ditandai dengan berat badannya yang tidak seimbang, juga tinggi yang tidak terpenuhi. Terus yang kita lihat sekarang itu adalah banyaknya remaja putri yang anemia. Kami menyasar untuk edukasi pangan B2SA ini kepada sekolah-sekolah di mana SMA, SMK itu terdapat remaja putri yang nantinya akan melahirkan generasi penerus Indonesia yang harapannya mereka itu sehat. Apabila mulai dari SMA, remaja putri yang anemia. Ini di sini angka sementara ada 3 orang dari 10 remaja putri itu anemia. Nah, apabila tidak segera ditangani, maka itu akan berpengaruh terhadap imunitas, prestasi belajar, serta mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, anemia sendiri dapat berdampak pada risiko kematian pada saat melahirkan, di mana Indonesia itu dapat 1-2 ibu meninggal dalam 1 jamnya, dan kita juga sering melihat ibu-ibu yang habis melahirkan juga terus meninggal ya, masih banyak. Terus juga ibu hamil. Jadi remaja putri anemia tidak ditangani dengan baik, kemudian dia menikah, terus hamil. Nah, pada saat hamil dia masih anemia, pasti anaknya akan anemia dan berpotensi untuk stunting. Itu PR kita Bapak Ibu. Jadi harapan kami, utamanya remaja-remaja putri, itu untuk dapat hidup sehat. Kadang itu dipengaruhi oleh pemahaman tentang cantik itu seperti apa. Cantik itu bukan berarti kurus, krempeng, gemulai, artinya lunglai, anemia, bukan. Tapi cantik itu adalah perempuan yang aktif, yang sehat, itu adalah yang cantik. Karena cantik, tapi kalau tidak sehat, itu tidak cantik ya. Nah, untuk SDGs, Sustainable Development Goal, di mana pada target kedua itu juga menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Kita hanya punya waktu 4 tahun efektif ya, Bu ya. 4 tahun efektif untuk mengejar jangan sampai ada kekurangan gizi pada tahun 2030. Pemerintah juga sudah memulai dengan pemberian makanan pada anak sekolah. Dan Bapak Ibu, ini untuk MOOC Sekolah Cerdas Pangan sendiri itu adalah tindak lanjut dari TOT yang kami laksanakan di tahun 2024. Pesertanya lumayan, ada 760 peserta secara daring. Setelahnya
Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bu Uswatun, mengeluarkan surat edaran tanggal 12 Juni ya, nomornya 501/050029 tentang penerapan pola konsumsi pangan B2SA di lingkungan SMA negeri, SMK negeri, dan pendidikan khusus di Jawa Tengah. Nah, di situ selain sekolah tadi wajib menerapkan pola konsumsi pangan B2SA, juga di situ ada 10 poin yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, di mana 10 poin ini nanti juga akan menjadi tolok ukur pada saat kami melakukan visitasi. Tujuan dari sekolah cerdas pangan itu pertama adalah meningkatkan pemahaman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi anak sekolah dalam mewujudkan pola pangan B2SA dan pencegahan boros pangan. Sasarannya adalah tersosialisasinya, teredukasi, dan terimplementasinya pola konsumsi pangan B2SA di lingkungan SMA, SMK se-Jawa Tengah. Jadi awalnya adalah TOT, kemudian surat edaran lah. Kami akan melakukan penilaian sekolah cerdas pangan, di mana sasarannya adalah 2.535 peserta, di mana ada 13 cabang dinas. Setiap cabang dinas menentukan 3 sekolah, dan masing-masing sekolah itu ada 65 peserta, terdiri dari 50 murid, 10 guru, dan 5 komite perwakilan orang tua siswa. Untuk implementasi sekolah cerdas pangan diawali dengan edukasi pola konsumsi pangan B2SA, keamanan dan pencegahan stok boros pangan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penerapan pembudayaan pola konsumsi tersebut di lingkungan sekolah. Yang ketiga, akan dilakukan visitasi sekaligus evaluasi penilaian lapangan. Yang keempat adalah perumusan dan pemberian penghargaan bagi sekolah cerdas pangan terbaik. Kami menggunakan sarana MOOC. Kenapa? Karena di situ lebih terbuka, diikuti banyak orang, siapa saja dapat bergabung secara gratis, berbasis internet, bisa dilakukan dengan media komputer, laptop, HP, dan modul yang diajarkan terstruktur dalam pembelajaran dan evaluasi. Struktur pembelajaran dari MOOC Sekolah Cerdas Pangan ini, Bapak Ibu, itu kami awali dari overview, kemudian ada opening video, selanjutnya ada 3 materi, yaitu pangan B2SA, keamanan pangan, dan stop boros pangan. Pada masing-masing materi itu nanti ada video, modul, dan kuis. Terus nanti ada ujian akhir, kemudian penugasan pembuatan video, di mana awalnya itu kami rencanakan setiap anak, tapi kayaknya memberatkan, terus kami evaluasi menjadi 1 sekolah 1 video. Data sekolahnya, Dek, coba. Ini Bapak Ibu, data sekolahnya untuk masing-masing cabang dinas. Apa perlu kasih sampaikan atau enggak? Ya gini, cabang dinas wilayah 1 itu ada SMA Negeri 16 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, SMK Negeri Nyemainin apre. Oh iya. Kami lanjut ya. Cabang dinas wilayah 1 yaitu SMA Negeri 16, SMA Negeri 1 Semarang, SMK Negeri Hamunardi Ungaran. Cabang dinas wilayah 2, SMA Negeri Meranggen 1, SMK Negeri 1 Sayung, SMK Negeri 1 Jepara.
Cabang Dinas Wilayah 3 itu ada SMA Negeri 1 Rembang, SMK Negeri 1 Rembang, dan SMKN Sale. Cabang Dinas Wilayah 4 itu ada SMKN 1 Jati, SMKN 1 Wirosari, dan SMAN 1 Godong. Ya, bisa masing-masing untuk monitor. Terus untuk Cabdin Wilayah 5, SMA Negeri 1 Salatiga, SMA Negeri 1 Boyolali, SMKN Negeri 1 Trucuk. Cabang Dinas Wilayah 6 itu SMA Negeri Karangpandan, SMK Negeri 1 Bulukerto, SMK Negeri 1 Kedawung. Cabang Dinas Wilayah 7 diikuti oleh SMA Negeri 7 Surakarta, SMK Negeri 2 Surakarta, SMK Negeri 2 Sukoharjo. Cabang Dinas Wilayah 8, SMA Negeri 2 Magelang, SMK Negeri 1 Salam, SMK Negeri 1 Temanggung. Cabang Dinas Wilayah 9, SMA Negeri Karangkobar, SMK Negeri 1 Puring, SMA Negeri 1 Purbalingga. Cabang Dinas Wilayah 10, SMK Negeri 1 Cilacap, SMA Negeri 1 Sampang, SMA Negeri 1 Wangon. Cabang Dinas Wilayah 11, SMK Negeri 1 Tegal, SMK Negeri 1 Kersana, SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Cabang Dinas Wilayah 12 itu SMA Negeri 1 Pemalang, SMK Negeri 1 Adiwerna, SMA Negeri 1 Kedung Wuni. Cabang Dinas Wilayah 13 itu adalah SMK Negeri 4 Kendal, SMK Negeri 1 Pekalongan, SMA Negeri 1 Batang. Itu adalah 39 sekolah yang mengikuti MOOC ini, di mana setiap sekolah nanti diikuti 50 siswa, 10 guru, dan 5 dari perwakilan komite. Nah, saya tadi sudah sebutkan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa melihat pesaingnya dari sekolah mana saja lintas cabang dinas. Untuk penilaian sekolah cerdas pangan sendiri, kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah partisipasi peserta yang sudah kami tetapkan 65 peserta setiap sekolah tadi, bobotnya adalah 20%. Yang kedua adalah nilai rata-rata pengerjaan MOOC. Di setiap materi ada kuis dan nanti ada ujian akhir ya. Itu bobotnya adalah 40%. Yang ketiga adalah nanti setiap sekolah itu mendapatkan tugas untuk membuat video. Nah, di sini kami melihat jumlah yang nge-like berapa. Bobotnya adalah 40%. Untuk pengerjaan soal sendiri, ini Bapak Ibu ada 3 tema dan 1 ujian akhir. Itu dengan jumlah soal seperti ini, yang B2SA 20, keamanan 10, stop boros pangan 10, di mana bobot masing-masing adalah 1,5 ya poin dengan nanti jumlah totalnya 30, 15, 15, dan yang ujian akhir sendiri nanti ada 20 soal dengan bobot 2, sehingga totalnya menjadi 40, dan ketika ditotal dari 4 komponen tersebut berjumlah 100. Untuk penugasan sendiri, penugasan akhir untuk video ya Bapak Ibu, tema yang akan diunggah adalah pangan B2SA. Untuk dibuat video, durasi maksimal 3 menit.
Terus kemudian juga video tersebut diupload pada IG sekolah masing-masing ya, bukan pribadi ya. IG sekolah masing-masing, kemudian di-tag ke IG Disanpan Jateng, @disanpan, dan kemudian masuk dalam tagar Sekolah Cerdas Pangan. Untuk penilaian video sendiri, kami tadi sudah informasikan dari jumlah like pada video tersebut. Jadi nanti jumlah like tersebut kami ranking Bapak Ibu. Untuk jumlah ranking 1 sampai 9 itu kategori 1 nilainya 100. Ranking 10 sampai 19 itu nanti nilainya 75. Ranking 20 sampai 29 nilainya 50. Ranking 30 sampai 39 karena yang ikut totalnya adalah 39, maka nilainya adalah 25. Itu untuk penilaian pembuatan video. Selamat datang Bu Dina. Iya, monggo silahkan bergabung. Tindak lanjut dari MOOC sendiri, di mana peserta sudah mengikuti MOOC Sekolah Cerdas Pangan yang dimulai dari tanggal 24 Februari sampai 30 April 2025. Selanjutnya, kami tim akan melakukan visitasi dan penilaian lapangan di 13 sekolah. 13 sekolah itu nanti kami ambil dari nilai tertinggi dari masing-masing cabang dinas yang kami lakukan mulai bulan April sampai Juni. Juli nanti panitia atau tim akan menggodok nilai tersebut sehingga diperoleh juaranya. Juara 1, 2, 3 yang nantinya untuk pengumumannya akan kami sampaikan pada saat hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Bulan Agustus. Nanti yang juara 1, 2, 3 itu akan mendapatkan sertifikat, piala, dan uang pembinaan. Juara 1 5 juta, juara 2 4 juta, dan juara 3 3 juta. Lumayan untuk masing-masing sekolah. Dalam rangka visitasi nanti kami tidak akan menginfokan lebih dahulu kedatangan kami. Harapannya enggak usah disiap-siapin ya Mas Heri. Kami nanti akan datang sewaktu-waktu. Kami akan melihat bagaimana kondisi sekolah yang mengikuti lomba Sekolah Cerdas Pangan ini. Yang pertama adalah pasti ada SK pembentukan tim pelaksana Sekolah Cerdas Pangan yang diketuai oleh Kepala Sekolah dengan anggota, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pengurus OSIS, perwakilan komite sekolah, dan pelaku usaha kantin sekolah. Itu ada SK-nya di awal. Terus kemudian kami juga akan melihat dari media informasi yang ada di sekolah tersebut, dari mading atau mungkin ada selain mading mungkin ada radio ya, ada juga ya Mas ya. Beberapa sekolah sudah punya radio. Bagaimana menggunakan media informasi tersebut untuk edukasi B2SA. Terus kemudian juga kami melihat bagaimana kantin sekolah tersebut, ya pastinya ada legal formalnya, di situ ada surat himbauan dari kepala sekolah kepada kantin sekolah untuk penyusunan menu sehat. Di sekolah itu Bapak Ibu kita kan mesti lihat ada pedagang-pedagang yang di depan sekolah itu ya. Nah itu kalau bisa dibuat paguyuban sehingga sekolah dapat melakukan pembinaan terhadap paguyuban jajanan di depan sekolah tersebut. Kami juga melihat hygiene sanitasi dari sekolah tersebut, gimana wastafelnya, toilet, ketersediaan tempat sampah juga kami nilai. Selain itu juga ada himbauan, biasanya
ini juga di SD ada, kami temui juga SMP, ya, SMA untuk membawa bekal. Jadi siswa untuk membawa bekal ke sekolah. Variatif ini, ada yang bawa bekal tiap hari, ada yang sebulan 2 kali, tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan bagi sekolah yang sudah memulai makan bergizi gratis. Itu kan baru ya tahun ini, pastinya kan sudah ada himbauan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Kami juga nanti akan melakukan pengecekan tentang aktivitas olahraga yang dilakukan oleh siswa, terus kemudian juga apakah di sekolahan tersebut sudah dilakukan pengecekan kesehatan siswa, ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Pengecekan seluruh kesehatan siswa, ada yang dilihat anemianya, kemudian diikuti dengan pemberian pil, apa ya Bu? Namanya, pil tambah, ya tapi bilangnya apa? Pil pintar atau pil sehat gitu. Untuk yang menderita anemia itu biasanya dipantau perkembangannya. Terus juga kebiasaan perilaku siswa, di sini karena kami juga B2SA dan stop boros pangan, diharapkan siswa itu selain mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, juga mereka melakukan gerakan stop boros pangan. Cara-cara yang dilakukan misalnya dengan berbagi bekal atau membawa bekal secukupnya, pastinya tidak boleh membuang pangan. Terus kemudian juga sekolah akan membuat agen perubahan dengan nama Generasi Cerdas Pangan, minimal 20 siswa di setiap sekolah lintas kelas. Silahkan nanti dibentuk agen perubahan Generasi Cerdas Pangan. Untuk rondonya sendiri, kami sampai saat ini ya, kami sudah sampai di poin 3, kegiatan sosialisasi pelaksanaan MOOC, terus kemudian mulai Senin depan sampai 30 April 2025 sudah mulai dilakukan pelaksanaan MOOC. Nanti secara teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Arief dari BPSDMD untuk masuk di MOOC tersebut dan tahapan-tahapan yang akan dilalui. Terus kemudian kami melakukan visitasi di bulan April sampai Juni. Juli adalah penentuan pemenangnya. Di Agustus adalah pemberian hadiahnya, pengumuman dan pemberian hadiahnya. Itu Bapak Ibu yang akan kami lakukan. Kami tidak dapat melaksanakan kegiatan ini sendiri untuk mewujudkan generasi emas, generasi muda yang cerdas pangan. Pasti kami butuh dukungan dari OPD terkait, juga dari Bapak Ibu guru di sekolah, karena ini model MOOC ini sangat efektif. Jauh dari apabila kami melakukan secara manual. Ada kami datang ke sekolah, mengumpulkan 100 sampai 250 anak. Walaupun kami tahun-tahun yang lalu sudah melakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami sudah melakukan edukasi B2SA ini mulai dari tingkat sekolah dasar dengan memberikan makanan beragam, bergizi seimbang dan aman selama 3 kali, juga melakukan edukasi melalui dinas kesehatan, juga melalui pendongeng, dan juga melalui motivator, tapi juga menyentuh anak SMA, SMK di beberapa sekolah. Ada yang perwakilan setiap sekolah 25 anak, sehingga dalam satu pelaksanaan kami bisa mengumpulkan 4 sampai 5 sekolah.
Seperti itu. Tapi dengan MOOC ini sangat jauh jangkauan yang bisa kami capai. Untuk ini saja ada 2.535 peserta untuk batch 1. Nanti akan kita tindak lanjuti di batch 2 dan mungkin kami akan melakukan MOOC ASN Cerdas Pangan sebagai kepanjangan dari aksi perubahan perilaku perubahan perilaku pola konsumsi pangan yang ingin kami sasarkan, yang dulu hanya di PKK, tapi ini juga kami masuk ke lingkungan sekolah. Besar harapan kami ini adalah permulaan yang baik, dan selain itu nanti siswa akan dapat memberikan edukasi juga ke lingkungan keluarganya. Itu Bapak Ibu awalan dari kami. Saya mau pantun lagi Jadi jauh dari Pulau Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara saya buka. Semoga acara pagi ini mendapatkan berkah. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Sudah panjang lebar tadi kita disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa pentingnya generasi cerdas pangan ini dibentuk untuk mencapai namanya generasi yang lebih kuat secara daya saing gitu Bu ya, lebih sehat, lebih kuat di masa depan. Apalagi ini utamanya bagi generasi muda yang saat ini sedang duduk di bangku SMA, yang rata-rata sekarang usianya masih 15 tahunan, ketika tahun 2045 besok adalah ketika mereka berusia sekitar 35 tahunan gitu Ibu ya. Itu usia-usia produktif di mana anak-anak kita, adik-adik kita ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, yang akan mengisi negeri ini. Sehingga sangat penting menyiapkan baik dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi mental, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu upaya kita untuk generasi cerdas, generasi emas Indonesia. Oh ya, minta maaf. Untuk Zoom, kami informasikan untuk SMA Negeri 1 Godong perwakilan Capdin 4 itu belum bisa masuk link. Ya. Mohon dicek. Tes 1, 2, 3. Baik. Tadi sudah disampaikan mungkin tahapan daripada pembudayaan pola pangan sehat ini. Yang pertama adalah tahu, yaitu pengetahuan. Yang perlu kita dorong saat ini melalui MOOC ini adalah pengetahuan. Yang kemudian diharapkan dengan pengetahuan itu calon peserta ini akan menjadi faham. Yang tahap kedua setelah tahu adalah faham. Dan yang ketiga adalah sadar bahwa ternyata penting juga kita terkait sama pangan sehat, pola pangan B2SA, stop boros pangan, keamanan pangan, itu penting dan sadar. Dan yang terakhir adalah sikap untuk mau, sikap untuk bersedia, dan yang terakhirnya akan menjadi budaya sehat. Harapannya seperti itu kira-kira untuk sekolah cerdas pangan ini. Kemudian untuk tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan, karena adanya keterbatasan kapasitas di Zoom ini, kami mohon untuk setiap sekolah diwakili cukup satu saja, Bapak Ibu sekalian, satu saja yang bergabung di dalam Zoom. Apabila sudah bisa berkurang, nanti otomatis sekolah yang lain bisa masuk. Ini kami akan absensi dulu, coba kami akan absensi untuk bisa mengetahui partisipan dari sekolah-sekolah. Yang pertama mohon untuk bergabung dari SMA Negeri 16 Semarang. Mohon bisa di-unmute.
SMAN 16 Semarang? Belum ada yang bergabung? Baik. Yang kedua, oh, hadir, baik. Ibu, mohon izin satu saja bisa Ibu? Untuk yang SMAN 16 Semarang, mohon satu saja yang bergabung karena supaya menambah Oke, kuota. baik Pak, ini sudah dimatikan. Baik, terima kasih. Yang kedua, SMA Negeri 1 Semarang. Nggih, hadir Bapak. Baik. Bapak, hanya satu nggih, Bapak? Siap. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah mohon di mute dulu, sehingga bisa tidak bocor. Mohon di mute. Dari operator mohon di mute, ya baik. Kemudian SMK Negeri Haji Munadi Ungaran. Ya, siap Bapak. Baik, cukup satu ya Ibu yang bergabung. Ya, satu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian dari Capdi 2 SMA Negeri Meranggen 1. Siap. Baik, Ibu hanya satu Ibu yang berpartisipasi ya Ibu ya, yang gabung di Zoom. Ya, siap. Terima Nggih. kasih Ibu. Kemudian SMK Negeri 1 Sayung. SMA Negeri 1 Sayung sudah bergabung. Saya ulang lagi, SMK Negeri 1 Sayung apakah sudah bergabung? Belum nggih? Baik, kami lanjut. SMK Negeri 1 Jepara. SMK Negeri 1 Jepara. Belum ada yang bergabung juga. Baik, SMA Negeri 1 Rembang. SMA Negeri 1 Rembang. Boleh kalau sudah ada yang bergabung boleh bersapa dengan kami. Bapak dari mana? SMA Negeri? Tes. Halo. Baik. Kami lanjut ya. Setelah SMA Negeri 1 Rembang, SMK Negeri 1 Rembang. Ada yang rawuh? Kepada panitia mohon izin untuk membuatkan daftar hadir aja, sehingga nanti biar kita tahu. Lanjut ya, SMK Negeri 1 Saleh. Hadir Bapak. Baik, Ibu terima kasih Ibu. SMK Negeri 1 Jati, Blora. Belum ada. SMK Negeri. Halo, ya. Dari mana Bapak? SMK Negeri 1 Jati, Blora. Belum? Baik. Oh hadir, baik. Terima kasih Pak. Mohon untuk itu Pak, mohon untuk di rename sesuai dengan asal sekolah Bapak G. Atau kalau misalkan dari cabang dinas mohon di rename menjadi cabang dinas 1 sampai dengan 13. Untuk yang SMA mohon di rename untuk ID-nya di rename menjadi SMA aja sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengenal satu sama lain. Kemudian yang kami lanjutkan SMK Negeri 1 Wirosari, Grobogan. Hadir Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Cukup satu Ibu ya, Iya, untuk bergabung. satu saya sendiri ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik. Kemudian SMA Negeri 1 Godong. Tadi sepertinya Hadir, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. SMA Negeri 1 Salatiga. Hadir. Terima kasih Ibu. SMA Negeri 1 Boyolali. Ya, hadir. Terima kasih Bapak. SMK Negeri 1 Terucuk, Klaten. Hadir Pak. Baik, terima kasih. SMA Negeri Karangpandan, Karanganyar. SMA Negeri Karangpandan, Karanganyar. Saya ulang lagi. SMA Negeri Karangpandan, Karanganyar. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Cukup satu saja yang bergabung Bapak G. Ini ada beberapa, Pak. Oh, mohon izin untuk yang lain untuk live dulu dari Zoom karena biar bisa dimanfaatkan oleh sekolah yang belum bisa masuk Bapak. Karena ada baik, Bapak. kuotanya. Baik.
Terima kasih Bapak. Kemudian SMK Negeri 1 Bulukerto Wonogiri. Ya, hadir Pak. Oke, terima kasih Pak dari Ya, Wonogiri. Mohon izin oke. untuk bergabung hanya satu saja Bapak ya. Ya, satu saja Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya Pak. SMK Negeri 1 Kedawung dari Sragen. Hadir Bapak. Baik, terima kasih Bapak. SMA Negeri 7 Surakarta. Kami ulang, SMA Negeri 17 Surakarta. Baik, terima kasih Bapak. Cukup satu saja Bapak yang bergabung. Baik, terima kasih. SMK Negeri 2 Surakarta. Adakah yang hadir? Hadir. Baik, terima Hadir. Terima kasih Ibu. Oke. SMK Negeri 2 Sukoharjo. Hadir Bapak. Baik, terima kasih. Cukup satu saja Ibu yang bergabung. Iya. Baik. SMA Negeri 2 Magelang. Saya ulang lagi. SMA Negeri 2 Magelang. Belum ada yang rawuh. Baik, coba nanti di WA yang belum rawuh ya Mbak Nina. Kemudian SMK Negeri 1 Salam. SMK Negeri 1 Salam. Oh, raise hand itu. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Cukup satu saja atau Bapak? Saya kurang tahu ini Bapak atau Ibu. Cukup satu saja. Baik, terus tadi saya SMK Negeri 1 Temanggung. Adakah yang hadir? Hadir. Baik, terima kasih Pak. SMA Negeri 1 Karangkobar, Banjarnegara. Ya, terima kasih sudah raise hand. Kemudian SMK Negeri 1 Puring, Kebumen. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Mohon bergabung hanya satu Bapak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. SMA Negeri 1 Purbalingga. Tadi sudah ya? Belum. SMA Negeri 1 Purbalingga. Jawab. Hadir. Oh, Hadir. baik, terima kasih Ibu. SMK Negeri 1 Cilacap dari Cilacap Selatan. SMK Negeri 1 Cilacap. Hadir. Baik, terima kasih Ibu. SMA Negeri 1 Sampang dari Cilacap. Halo? SMA Negeri 1 Sampang. Belum hadir Mbak ya, calon ya. SMA Negeri 1 Wangon dari Banyumas. Baik, terima kasih Bapak. SMK Negeri 1 Tegal. Hadir Pak. Baik, terima kasih Bu. SMK Negeri 1 Kersana dari Brebes. Dari Brebes, SMK Negeri 1 Kersana. Belum hadir ya. SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Hadir Pak. Oh, baik. SMA Negeri 1 Kersana barusan masuk ya ini ya. Barusan masuk, baik. Iya, baik. SMA Negeri 1 Pemalang. Terima kasih Ibu. SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Hadir Pak. Terima kasih Bapak. SMA Negeri 1 Kedung Muni. Pekalongan. Hadir Pak. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk satu saja yang bergabung Ibu. Iya. SMK Negeri 4 Kendal. Saya ulang. Hadir. Oh, terima kasih Ibu. SMK Negeri 1 Pekalongan dari Kota Pekalongan. Hadir? Hadir, siap. Ya, baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir SMA Negeri 1 Batang. SMK Negeri 1 Batang, kami ulang. SMA Pak sudah hadir. Ya, SMA Negeri 1 Batang, betul. Ya. Ya, hadir. Terima kasih Ibu. Oke. Oh. Mohon untuk panitia yang tadi tercatat belum hadir, mohon untuk dihubungi untuk bisa bergabung kembali. Mungkin partisipannya sudah cukup ini karena saat ini baru 78. Oke.
Terima kasih. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar, alasan kenapa kita menggunakan MOOC, salah satunya adalah fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat, dan cakupan yang luar biasa luas. Satu kali batch ini kami akan ada peserta sebanyak 2.535 Ibu, peserta yang luar biasa besar. Apabila kita kita tempuh melalui luring, mungkin akan biayanya sangat besar sehingga kita lebih efisien. Seperti jargonnya akhir-akhir ini adalah efisiensi number one. Nah ini kita langkah ini adalah langkah yang sangat relevan untuk kondisi saat ini. Harapan kami bisa menjangkau yang lebih banyak, lebih luas, dan juga tidak memberatkan dari sisi peserta karena bisa diisi, bisa malam hari, bisa dimanapun, dan bisa berulang-ulang kali. Misalkan saat ini belum selesai, nanti kita di save dulu, nanti kemudian akan dikerjakan lagi selanjutnya, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Dan saya rasa tidak akan memberatkan. Tetapi efeknya, dampaknya insya Allah akan sangat positif gitu. Dan juga MOOC Sekolah Cerdas Pangan ini bukan merupakan program tunggal karena akan ada langkah-langkah selanjutnya, akan ada penilaian-penilaian. Setelah MOOC akan ada visitasi, kemudian akan kita nilai profil sekolahnya, apakah sudah melakukan A, B, C, sudahkah ada pembinaan kepada kantin, kemudian apakah sudah ada gerakan-gerakan makan bersama atau membawa bekal bersama, terus kemudian apakah sudah ada regulasi terkait membuang makanan. Itu juga penting juga karena ternyata negara kita itu negara yang sangat boros pangan, Ibu. Negara kedua terbesar membuang makanan. Ini budaya yang sangat-sangat memprihatinkan. Karena kita luar biasa ya, sementara banyak di saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tapi ternyata lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang membuang makanan. Luar biasa ironis. Dan ini perlu ditanamkan sejak dini, sejak pelajar, itu perlu kita tanamkan itu. Tanpa membuang waktu lagi, selanjutnya narasumber dari BPSDMT Bapak Arif Rahman mungkin sudah bergabung dengan kita di Zoom. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ferry. Luar biasa Pak Arif. Ini man behind the gun, orang di balik senapan ini adalah MOOC Sekolah Cerdas Pangan adalah Pak Arif ini. Luar biasa, sudah banyak membantu kami. Sudah bahkan ruangan ini kami juga pinjam deh. Terima kasih Pak Arif Rahman, fasilitatornya luar biasa, totalitas luar biasa. Tanpa berpanjang lebar kami mohonkan Pak Arif Rahman untuk menyampaikan sebenarnya MOOC itu apa. Mungkin banyak dari kita, dari Bapak Ibu guru atau siswa-siswa yang mungkin belum paham MOOC itu apa sebenarnya, dan kemudahan-kemudahan apa yang dihadirkan di situ, dan insya Allah manfaat-manfaat apa. Nah itu tanpa berpanjang lebar, moga silahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Arif Rahman. Moga. Terima kasih Bu Lucy, Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, tenaga pendidik, tenaga kependidikan di SMA, SMK, dan SLB di Seluruh Jawa Tengah yang bergabung pada Zoom kali ini. Juga adik-adik siswa, mungkin dari kelas 9, 10, 10, 11, 12 ya, mungkin 10, 11 di SMA, SMK, ataupun dimanapun berada. Selamat pagi, menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, saya dari BPSD Jawa Tengah. Hari ini kami akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai
MOC yang akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 30 April. Untuk Bapak Ibu guru mungkin sudah agak familiar karena sudah banyak yang ikut MOC di BPSDMD. Tapi untuk adik-adik SMA ini mungkin kali pertama ikut MOC. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan selama beberapa menit ke depan. Izin untuk share screen. Bapak Ibu, MOC Sekolah Cerdas Pangan ini kami susun dengan kolaborasi utamanya dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dengan bantuan dari BPSDMD. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan MOC tersebut. Jadi bahan-bahan dari MOC ini semuanya berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, jadi kami hanya menyiapkan platform dan sebagainya, dan nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Untuk tanggal pelaksanaannya, ini sistem akan kami buka pada tanggal 24 Februari sampai dengan 30 April 2025. Jadi memang agak panjang karena Bapak Ibu sebentar lagi pada sekitar tanggal 1 Maret kita sudah memasuki bulan puasa, kemudian di 1 April mungkin sudah Lebaran. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kami berikan waktu agak panjang selama kurang lebih 3 bulan untuk menyelesaikan semua rangkaian MOC ini dan bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan belajar, mungkin di siang hari setelah sekolah, sore hari atau malam hari. Kemudian untuk tujuan MOC ini, saya ulangi lagi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy maupun Mas Ferry. Yang pertama adalah pemahaman, kemudian yang kedua adalah skill atau kemampuan, kemudian yang ketiga adalah attitude atau sikap. Jadi yang pertama peserta nanti bisa memahami konsep B2SA. Baca konsep B2SA ini apa? Yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kemudian juga ada aspek-aspek keamanan pangan serta pencegahan boros pangan. Tujuan kedua adalah peserta mampu menerapkan prinsip B2SA dalam menu makanan sehat. Kemudian juga bisa mengenali tanda-tanda pangan yang aman, serta bisa mengelola bahan pangan atau makanan guna mengurangi pemborosan. Jadi sudah disebutkan oleh Mas Ferry tadi bahwa pemborosan di Indonesia ini sangat luar biasa. Sedikit-sedikit tadi semuanya menyisakan makanan, tapi kalau dikumpulkan, diakumulasi setiap harinya bisa jutaan ton pangan yang terbuang. Kemudian yang ketiga adalah nanti peserta diharapkan mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya konsumsi pangan yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Jadi ini berkaitan dengan attitude atau perilaku. Kemudian yang keempat, tentunya nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik siswa SMA SMK nanti diharapkan ikut berperan aktif dalam membangun kebiasaan makan yang bertanggung jawab, serta mengajak komunitas sekolah, mengajak teman-temannya di sekolah, mengajak adiknya di rumah, kakaknya di rumah, bapak dan ibunya, dan saudara-saudaranya untuk ikut serta dalam gerakan cerdas pangan. Jadi nanti tujuan dari MOC ini adalah ada 4 hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk MOC-nya sendiri nanti Bapak Ibu silakan bisa masuk ke dalam platform Sinau Bareng. Jadi platform yang akan kami gunakan adalah Sinau Bareng. Sinau Bareng ini bisa diakses di handphone, tablet, PC, laptop, dan sebagainya dengan menggunakan kuota yang tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada handphone, tidak ada laptop atau PC, Bapak Ibu, adik-adik sekalian bisa masuk melalui handphone atau tablet. Kemudian untuk alamatnya sendiri ada di bawah, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu masuk ke sinaubareng.jatengbref.go.id, ada di bagian bawah dari layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik masuk yang ada di
kanan atas. Jadi ada tombol masuk atau login, Bapak Ibu login ke situ. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman login. Di sini ada Bapak Ibu akan bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Untuk login nanti menggunakan password user dan password yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti struktur sementara dari usernya adalah SCP 2025 strip nomor user. Ini usernya. Kemudian passwordnya adalah nomor user. Jadi nanti nomor usernya terdiri dari 4 digit 0001 sampai 2535. Nanti untuk user dan password nanti akan di-share di grup. Jadi nanti setelah acara ini atau selama beberapa hari ke depan nanti Bapak Ibu bisa melihat user dan passwordnya masing-masing. Dan kami harapkan untuk user dan passwordnya ini tidak dipertukarkan atau tidak diberikan kepada pihak lain. Karena ini nomor yang khas, jadi ketika sudah masuk, user dan passwordnya ini tidak akan bisa berubah. Nanti untuk sekali lagi, untuk penyebarluasan user dan password nanti Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kemudian nanti setelah Bapak Ibu bisa berhasil masuk, Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman ini, emosi sekolah cerdas pangan. Ada keterangan, ada keterangan, ada tulisan, dan sebagainya. Jadi ini contohnya, jadi ini memang masih pakai contoh yang trial, nanti di 24 nanti mungkin akan berubah di keterangannya. Selamat datang di emosi cerdas pangan, tanggal 24 sampai 30 April 2025, ada tujuan, ada dan sebagainya. Bapak Ibu nanti akan masuk ke halaman ini setelah bisa masuk, Bapak Ibu dan adik-adik. Kemudian untuk struktur materi Bapak Ibu nanti yang pertama Bapak Ibu adalah akan bisa menyaksikan video overview. Jadi di situ nanti akan dijelaskan oleh host tentang penjelasan mengenai emosi ini dalam bentuk video, dalam bentuk video. Kemudian nanti di sesi 1 ada materi tentang B2SA, sesi 2 materi keamanan pangan, sesi ketiga materi stok boros pangan, dan sesi keempat adalah kampanye pangan lokal. Di masing-masing sesi tersebut nanti ada videonya, Bapak Ibu adik-adik bisa lihat videonya, dicatat yang mana yang penting. Kemudian yang kedua ada modulnya, jadi di sesi 1, 2, 3 ada modul, sesi 4 tidak ada modul. Bapak Ibu adik-adik bisa membaca modulnya dengan baik. Kemudian nanti di setiap sesi nanti ada kuisnya. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan satu sesi ini, misalkan sesi 1 belum selesai, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke sesi 2. Sesi 2 belum selesai, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke sesi 3 dan demikian seterusnya. Kemudian untuk tugas peserta, Bapak Ibu adik-adik tugasnya hanya ada 4. Jadi yang pertama adalah melihat video, membaca modul, mengerjakan kuis, dan mengerjakan evaluasi akhir. Ini masing-masing nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi karena ini sifatnya adalah belajar mandiri, para peserta harus aktif, melihat video, dan membaca modul. Jadi semuanya dipahami dengan baik. Tidak hanya nyun sewu, tidak hanya melihat dan membaca modul, tapi juga, oh ternyata B2SA, keamanan pangan, stok boros pangan itu seperti ini nanti, karena Bapak Ibu adik-adik sekalian mempunyai tugas untuk menjelaskan materinya kepada teman yang lain atau kepada orang lain, bisa saudara di rumah, Bapak Ibu di rumah, tetangga, sanak saudara, keponakan, tante, pak ade, om, dan sebagainya. Dijelaskan, oh B2SA itu seperti ini, seperti itu. Nanti bisa dijelaskan setelah Bapak Ibu dan adik-adik melihat video, membaca modul, dan kuis. Kemudian untuk ketentuan kuis dan evaluasi akhir, kuisnya, ini nanti kuis B2SA sebanyak 20 soal. Jadi agar lulus, Bapak Ibu peserta nilai minimalnya adalah 60. Jadi kalau soalnya 20, berarti Bapak Ibu paling tidak harus minimal betul 12 soal. Bentuknya pilihan ganda ABCD. Kemudian untuk keamanan pangan, kuisnya sebanyak 10 soal, dan nilai ambang batasnya adalah 60. Untuk stok boros pangan, juga soalnya 10 soal, nilainya juga 60. Jadi memang semuanya dibuat 60, tidak terlalu tinggi.
Kemudian untuk evaluasi akhir ini 20 soal, batas nilainya juga 60, jadi harus benar minimal 12. Bapak Ibu, di setiap kesempatan ini kami berikan kesempatan untuk mengulangi kuis dan evaluasi akhirnya itu maksimal 5 kali. Jadi kalau misalkan di B2SA, 5 kali Bapak Ibu tidak berhasil mencapai 60 ya gugur. Demikian juga dengan keamanan pangan, stok kursus pangan, dan evaluasi akhir. Jadi nanti kami berikan kesempatan untuk mengerjakan soalnya 5 kali. Jadi kalau harapannya nanti ketika ternyata kuis pertama gagal itu Bapak Ibu membaca lagi membaca lagi modulnya, melihat lagi videonya, sehingga lama-lama bisa semakin paham. Kemudian Bapak Ibu untuk penugasan sekolah, jadi nanti di sesi terakhir itu ada sesi penugasan sekolah. Jadi penugasan sekolah ini satu sekolah diharapkan membuat satu buah video pendek mengenai kampanye cerdas pangan. Jadi hanya satu sekolah satu video ya, jadi tidak perlu semuanya membuat, tapi cukup satu sekolah satu video. Tema videonya tentang B2SA, kemudian juga formatnya adalah MP4 dan durasi maksimal videonya adalah maksimal 3 menit. 3 menit sudah termasuk opening, termasuk bumper, materi, dan closing. Jadi total 3 menit. Kemudian layout videonya bebas, Bapak Ibu bisa memakai layout video portrait, portrait 9:16, atau landscape 16:9, atau pakai format 43, 32, dan sebagainya. Kami serahkan kepada kreativitas dari sekolah masing-masing. Kemudian nanti videonya itu nanti diunggah di Instagram sekolahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan, begitu nanti emosi dibuka tanggal 24. Kemudian disertai caption yang mendukung, jadi videonya diberi caption yang mendukung, dan di-tag ke Instagram di Sehatpan Jateng di alamat @disehatpan, dan ditambahkan tagar yaitu pagar sekolah cerdas pangan. Jadi begitu video tadi jadi, Bapak Ibu bisa menguploadnya dari mulai tanggal Februari, 24 Februari sampai 30 April. Jadi nanti diupload ke Instagram ya, ke Instagram masing-masing, disertai tagar tersebut pada tanggal tersebut. Video yang diupload setelah tanggal 30 April tidak akan menjadi bahan penilaian. Jadi maksimal adalah 30 April 2025. Selama periode tersebut, nanti jumlah like akan menjadi salah satu parameter penilaian ya dari sekolah cerdas pangan. Jadi nanti untuk like, Bapak Ibu bisa memobilisasi sekolah untuk memberikan like terhadap videonya masing-masing. Kemudian untuk keterangan lain, Bapak Ibu bisa, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menonton atau melihat videonya dengan baik. Jadi video tadi berisi informasi-informasi penting yang bisa menjadi bahan pengetahuan atau tambahan wawasan bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Yang kedua adalah Bapak Ibu silakan membaca modul dengan cermat. Jadi modulnya dibaca dengan cermat. Hal yang penting bisa digarisbawahi, bisa diingat-ingat, bisa diresapi, sehingga nanti bisa ketika Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan pangan, keamanan pangan, boros pangan, Bapak Ibu bisa mengacu pada modul ataupun video tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di bagian akhir, Bapak Ibu kami persilakan untuk mengisi kuesioner kepuasan. Jadi kira-kira apa yang harus diperbaiki dari MOOC ini, karena nanti akan berkembang emosinya, tidak hanya sampai di sini, dan itu menjadi umpan balik bagi Dinas Ketahanan Pangan maupun BPSDMD untuk menyelenggarakan atau membuat materi dan bahan yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu bisa memberi rating dan komentar kalau diperlukan. Jadi ada di dashboard MOOC-nya ada di sebelah kiri atas, bintang 1 sampai bintang 5. Semakin banyak bintangnya berarti semakin Bapak Ibu semakin memberikan nilai yang semakin bagus. Bapak Ibu, adik-adik juga bisa berkomentar di situ. Berikan komentar agar konten kami nanti bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Kemudian Bapak Ibu,
Setelah menyelesaikan semua rangkaiannya, Bapak, Ibu, dan adik-adik ini yang mendapatkan sertifikat sebanyak 20 jam pelajaran. Sertifikat sebanyak 20 jam pelajaran ini, bagi Bapak Ibu yang ASN, ini bisa menjadi bahan penilaian di IPA, Indeks Produktivitas ASN, dan langsung masuk ya ke sistem pengembangan kompetensi Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti ini juga menjadi salah satu penilaian IPASN bagi Bapak Ibu yang mengikuti, Bapak Ibu guru. Kalau yang adik-adik ini bisa disimpan, tetapi sertifikatnya dalam bentuk elektronik. Jadi kalau mau dipakai untuk portofolio nanti bisa di-print sendiri dan disimpan untuk bahan portofolio di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu, dengan syarat lulus, sertifikat bisa diunduh pada menu sertifikat dan Bapak Ibu dinyatakan lulus MOOC ini. Tugas selanjutnya adalah menyebarluaskan informasi yang sudah dilihat, sudah dibaca, kemudian diresapi, dihayati, dipraktekkan, dan diberitahukan kepada teman-temannya, kepada saudaranya masing-masing. Bapak Ibu, demikian penjelasan saya mengenai teknis MOOC-nya. MOOC ini bisa dikerjakan tidak berbatas waktu, jadi bisa dibuka 24 jam sehari, bisa dikerjakan pada hari Sabtu, pada hari Minggu, Jumat Kliwon, Kamis, dan sebagainya. Jadi tidak akan kami tutup, kecuali servernya sedang bermasalah. Tapi dalam rencana kami, ini akan kami buka dari tanggal 24 Februari, mulai hari Senin besok, sekitar jam 7 sampai jam 8, sampai dengan 30 April. Jadi setelah Lebaran, masih akan kami buka dan akan kami tutup rencananya tanggal 30 April jam 24.00. Apabila ada keterangan yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person kami, Mas Agung, BPSDM. Tes. Putus ya, Pak Agung? Baik. Dari kita apa dari Pak Arief? Dari Pak Arief, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, kebetulan ini Pak Arief ada kendala jaringan. Untuk kontak yang bisa dihubungi, tadi ada Mbak Dina dan Pak Agung, nanti bisa kontak tadi sebagaimana tadi disampaikan di paparan. Tes. Ini suara kami bisa didengar Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mohon maaf tadi jaringan saya agak terputus, Mas Ferry, ini sudah balik lagi. Bisa, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah udah mulai masuk lagi. Monggo silakan Pak Arief, dilanjutkan Pak Arief. Iya Bapak Ibu, mohon maaf untuk melanjutkan sedikit karena jaringan agak terputus, dan sekali lagi mohon disebarluaskan informasinya kepada masing-masing peserta. Jadi dari masing-masing SMA kan ada peserta, baik dari Bapak Ibu guru, kemudian juga dari komite sekolah, maupun dari siswa atau murid. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu guru sebagai penanggung jawab atau PIC kegiatan ini bisa memobilisasi pesertanya masing-masing sesuai dengan jumlah yang ditentukan, karena itu informasi yang dari Bu Lucy sampaikan tadi ini menjadi jumlah kepesertaan dan jumlah kelulusan menjadi salah satu indikator sekolah cerdas pangan. Jadi nanti mohon bisa dimobilisasi dengan baik dan jangan khawatir karena waktunya sangat panjang. Bapak Ibu bisa tidak usah tergesa-gesa untuk mengerjakan MOOC-nya, tetapi untuk videonya mungkin bisa dirumuskan mulai minggu depan ketika sistemnya sudah mulai dibuka. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai pemahaman yang bagus mengenai P2SA, Bapak Ibu bisa memulai untuk merancang videonya. Bahwa untuk pembuatan video sekolahnya, saya kira untuk adik-adik SMA, SMK ini sekarang sudah sangat kreatif sekali ya. Jadi nanti saya yakin dari 39 video yang akan dibuat, saya yakin nanti pasti
akan sangat ketat sekali persaingannya, dan video-video ini akan menjadi bahan untuk Dinas Ketahanan Pangan untuk kampanye B2SA, baik boros pangan, keamanan pangan, ketahanan pangan, dan sebagainya, untuk kampanye kepada masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, umumnya di seluruh Indonesia. Jadi nanti video-video ini akan menjadi masukan materi yang sangat berharga bagi Dinas Ketahanan Pangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Nanti mungkin bisa disambung di sesi diskusi apabila ada hal yang akan ditanyakan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Arif Rahman, matur nuwun sangat, pencerahannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa kita buka sesi diskusi. Baik, yang pertama dari SMA Negeri 1 Karangkobar, sudah raise hand, mohon baik, silakan Ibu perkenalkan diri, mohon. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Randa Ayu dari SMA Negeri 1 Karangkobar. Saya ingin menanyakan untuk parameter penilaian video, apakah hanya dilihat dari like-nya saja tetapi kontennya tidak dilihat, atau barangkali bisa diberikan rubrik penilaiannya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tetap Ibu, jadi langsung saja kami tanggapi Ibu. Tetap isi kontennya tetap akan kami nilai. Terus kemudian like-nya juga kami nilai. Jadi like itu salah satu parameter, bukan satu-satunya parameter. Jadi tetap kami nilai karena kami dari Dinas Ketahanan Pangan yang memahami bagaimana tentang ketahanan pangan, apa pentingnya B2SA. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham nggak B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kemudian keamanan pangan juga penting. Kemudian stop boros pangan juga penting. Yang satu hal lagi, pemanfaatan pangan lokal juga bisa dikampanyekan. Itu tema B2SA sangat luas, bisa nanti dikampanyekan, disusun videonya dengan sebaik mungkin, dengan kualitas yang baik, dan dengan daya terima penerimaan. Kira-kira kalau misalkan target pasarnya itu adalah anak-anak, misalkan anak muda misalkan, maka target pasar anak muda, maka videonya harus seperti apa, desain seperti apa, lah itu mungkin perlu dipertimbangkan, dan itu menjadi pertimbangan dari kami juga sebagai penilai. Kira-kira demikian. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Untuk materi sudah kami share di chat, Mas. Nanti juga di WA akan kami share. Oh, baik. Untuk materi sudah di-share di chat, silahkan diunduh. Dan MOOC ini bukan satu-satunya penilaian, karena setelah ini akan kita adakan visitasi, akan kita cek implementasi terkait sama edukasi sekolah cerdas pangan, apakah sudah benar-benar terimplementasi di sekolahan, di lingkungan sekolah, baik mulai dari hygiene sanitasi, kantin sehat, himbauan untuk tidak membuang makanan, kemudian dan lain-lain. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan, ada aktivitas olahraga ringan tiap hari, atau sampai dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan sebagainya. Itu nanti kita akan coba cek setiap sekolah yang secara sampling ya, nanti secara mungkin 13 terbaik ya. 13 terbaik akan kita lakukan itu. Oke. Silakan untuk yang mau tanya, boleh kami buka sesi diskusi lagi. Baik, mungkin tanggapan dari Dinas Pendidikan atau dari Dinas Pendidikan, dari Ibu Dian, Ibu Dina atau Ibu Rahmi atau Ibu Weda, monggo. Cukup? Baik. Baik. Begitu
Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, berarti sudah kami anggap sudah matang dan siap untuk melaksanakan MOOC. Rencananya kembali lagi kami pertegas bahwa rencananya adalah tanggal 24 Februari sampai dengan 30 April. Yang saat ini sedang berjalan baru uji coba. Yang per hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat besok itu adalah baru uji coba. Belum termasuk dari sekolah cerdas pangan ini. Oke, kira-kira demikian. Ibu ada tambahan? Monggo silakan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sosialisasi awal untuk pelaksanaan kegiatan MOOC Sekolah Cerdas Pangan. Mohon untuk dimanfaatkan pertemuan kita pagi ini tentang mungkin Bapak Ibu mau menanyakan tentang pelaksanaan, penilaian, terus sistem yang masuk nanti di MOOC-nya atau apa, monggo silahkan, mumpung kita bisa ketemu. Silahkan angkat tangan untuk kita dapat melihat siapa yang mau tanya gitu. Oke, enggak ada ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita bertemu di sosialisasi pagi hari ini. Harapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan, edukasi ini akan merubah pola konsumsi bagi siswa, guru, dan perwakilan dari komite sekolah, sehingga kita itu makan tidak hanya untuk enak dan kenyang, tapi makan untuk sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah MOOC ini dapat menjadi awalan untuk merubah perilaku dari keseharian tentang stop boros pangan, tentang memilih pangan yang aman, serta juga perilaku untuk mengkonsumsi pangan yang B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi proporsi makannya kita bisa melihat dari isi piringku, tidak banyak karbo, kurangi karbo, perbanyak makan sayur dan buah, untuk juga protein, untuk kita dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup sosialisasi pagi ini. Kami berterima kasih kepada Pak Arief dari BPSDMD yang telah memberikan ruang ini untuk kita melakukan Zoom, juga telah menyiapkan sistem dalam pelaksanaan MOOC. Pak Arief dan teman-teman dari BPSDMD, terima kasih atas kerjasamanya. Juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, terima kasih kerjasamanya. Dari kami awal TOT sudah diberikan ruang dan peluang untuk kita dapat mengedukasi 760 orang dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Terus kemudian kami juga kemarin membagikan flash disk yang berisi materi tentang B2SA, stop boros pangan, keamanan pangan, video, dan lain-lain yang dapat diedukasikan atau disebarluaskan lewat media sekolah untuk anak-anak biar lebih paham tentang bagaimana pangan, bagaimana penganekaragaman pangan, dan bagaimana apa itu pangan yang sehat. Kami juga kemarin sudah memberikan apa ya? Bukan banner apa ya? Di dinding MMT, MMT B2SA, harapannya bisa dipasang di kantin sekolah. Anak-anak akan lebih familiar dengan melihat MMT B2SA tersebut, sehingga itu masuk ke pikirannya dan menjadi pembiasaan. Itu. Semoga
MOOC Sekolah Cerdas Pangan yang kita lakukan ini bukan menjadi beban bagi sekolah, tapi ini menjadi suatu pembelajaran yang asik, Bapak Ibu. Dan nanti ketika tugas akhir video itu kami harapkan kami mendapatkan masukan video-video yang lebih kreatif, lebih mengena, dan itu nanti menjadi hak kami. Mas Heri belum bilang itu nanti menjadi hak kami untuk kami dapat menyebarluaskan, dan itu sebuah kebanggaan bagi sekolah Bapak Ibu. Mungkin dari Rembang ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup, silakan. Baik, dari Rembang, SMA Negeri 1 Rembang, kami persilahkan Bapak atau Ibu yang sudah raise hand. Rembang dari cabang dinas. Jadi dengar Bu, Pak. Baik. Monggo Pak. Monggo Bapak. Sudah ya, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Langsung saja Bapak Ibu. Ini kan program relatif baru ya bagi kita ya. Artinya kita masih meraba-raba seperti apa. Ada video di beberapa materi yang diajarkan, ada guideline juga. Cuma yang masalah ini, ketika kita sudah mempelajari itu, kemudian nanti terkait dengan yang baru rame saat ini itu kan efisiensi anggaran. Itu nah. Kelanjutannya nanti ketika kita sudah buat, apakah program pangan ini hanya sebatas diedukasi, kemudian kita bikin video, kumpulkan, selesai, atau memang ada action, kita akan mengadakan sebuah kegiatan di mana itu diinisiasi oleh Dinas Pangan dan juga oleh Dinas Pendidikan, bahwa begini loh role model untuk makanan-makanan ini bagus bagi anak-anak ya. Dan apakah nanti kedepannya ini bisa disinergikan dengan kebijakan pemerintah yang makan gratis itu. Oke, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Bapak siapa tadi belum memperkenalkan diri, Bapak? Nama saya Yulianto, Pak. Kebetulan saya diserahi untuk bantu kepala sekolah di bagian bidang kesiswaan. Wakasek kesiswaan di SMA Negeri 1 Rembang, Pak Yuli. Pak Yuli. Pak Yuli. Bagus sekali. Ini awalnya itu sebenarnya kemarin kan kami melakukan TOT kepada wakil kepala bidang kesiswaan SMA, SMK se-Jawa Tengah yang kami laksanakan di Dinas Pendidikan. Itu diikuti 760 peserta. Itu kami TOT tentang pangan B2SA, keamanan pangan, dan stop boros pangan. Terus kemudian Ibu Kadis, Bu Uswatun itu memberikan edaran kan, surat edaran. Nah, dari edaran yang itu yang dibagikan itu kami melihat mosok edaran tok. Nah, kemudian kami tertarik untuk membuat suatu edukasi ke siswa. Tadi kan sudah ke guru ya, ke siswa. Tadinya kami ingin datang ke setiap sekolah yang membutuhkan kami untuk melakukan sosialisasi gratis. Awalnya gitu. Tapi terus ini kan menuju efisiensi ya Pak ya. Nah, kita kan juga harus bisa adaptasi dengan lingkungan efisiensi itu. Jadi kami melakukan lewat MOOC Sekolah Cerdas Pangan. Nah, ini awalnya adalah pembelajaran. Nanti kan mereka kan ada video, ada apa yang video, terus modul, kemudian ada kuis ini tersebut. Nah, itu sebagai terus dari 3 kuis berdasarkan tema tadi ada ujian akhir. Terus kemudian ada tugas akhir. Nah, harapannya dengan satu sekolah hanya 1 video, itu kan simpel ya, maksimal hanya 3 menit. Nah, itu kalau digarap siswa sak sekolahan itu kan menjadi mudah dan cepat ya, apalagi anak-anak sekarang itu kan IT-nya kan bagus-bagus.
bisa dibuat lewat HP dan lain-lain. Kami tidak memberatkan, tidak mengharuskan yang gimana. Yang penting itu isinya, isi dari muatan video tersebut. Gitu ya Pak ya. Mau saat makan atau saling mengedukasi siswa atau apa, silakan untuk berkreasi. Terus kemudian dari bikin video tersebut, terus penilaian tentang kuis dan tugas akhir, ujian akhir, itu kemudian kami dapat nilai. Nah setelah dapat nilai, terus kemudian kami akan mengambil terbaik setiap cabang dinas untuk kami lakukan visitasi. Ya, visitasi kami hanya ke 13 sekolah terbaik di setiap cabang dinas. Enggak usah repot-repot, kami akan datang tanpa pemberitahuan. Karena kami ingin melihat aslinya itu piye toh sekolah itu, tanpa harus disiapkan gitu. Kalau kami datang pasti dimanis-maniskan, disiapkan, dibersihkan gitu kan Pak. Seperti itu. Nah, terus setelah visitasi, kami akan berkumpul bersama juri untuk menentukan pemenangnya, seperti itu. Nah, nanti yang menang akan dapat pembinaan lah, uang pembinaan. Selebihnya itu kita bisa menjalin koordinasi, misalnya sekolah itu ada kegiatan ya Pak ya, ada kegiatan apa gitu yang di luar kelas, kami bisa di situ hadir untuk melakukan edukasi. Gitu Pak. Jadi bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan seperti itu. Ataupun sekolah bisa melakukan edukasi melalui media, radio, media majalah dinding, radio dan lain-lain tentang pangan yang sehat, keamanan pangan dan lain-lain. Karena kalau kita makan, tapi pangan yang kita makan tidak aman, itu bukan pangan. Itu akan menjadi penyakit, gitu Pak. Dan kita juga makan tidak hanya kenyang dan enak, tapi kita makan untuk sehat. Ini akan menjadi dasar pemahaman untuk anak-anak SMA, SMK, untuk dirinya sendiri dan keluarganya ke depan, juga untuk lingkungan sekitarnya. Gitu Pak. Baik. Begitu kira-kira Pak Yuli. Dan mungkin kami tambahkan sedikit Ibu, program Sekolah Cerdas Pangan ini insya Allah bukan merupakan program pertama dan terakhir. Insya Allah Dinas Ketahanan Pangan selalu concern terkait dengan edukasi terkait sama pangan lokal dan juga B2SA dan juga keamanan pangan dan stok boros pangan. Itu akan kami terus gencarkan Bapak Ibu sekalian dengan program-program yang selanjutnya. Jadi insya Allah nggak akan hanya berhenti sampai di sini. Apakah tadi dipertanyakan oleh Pak Yuli, apakah ada program tindak lanjut atas program-program ini? Insya Allah akan ada Bapak, tetapi kami tidak berani menjanjikan saat ini. Apabila program ini berhasil dan bisa membuahkan impact yang positif, otomatis akan menjadi trigger bagi program-program yang selanjutnya. Kira-kira demikian Pak Yuli. Ya, atau gini Pak Yuli, besok itu kan mau makan bergizi gratis itu kan di sekolah-sekolah ya. Artinya ini kita memberikan dasar pemahaman ke siswa bahwa yang mereka makan itu cukup B2SA. Artinya makan itu tidak pilih-pilih, makan tidak kesenangan, tapi makan adalah kebutuhan. Gitu Pak. Sepakat. Berarti nilai yang harus diberikan kepada anak adalah ini ketika makan itu yang tujuan utamanya seperti itu yang harus disosialisasikan. Pola konsumsi Pak. Pola konsumsi salah satu langkah kita semua untuk membudayakan pola pangan sehat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tahapan-tahapan terkait sama budaya pola pangan itu adalah yang pertama tahu, ini terkait sama pengetahuan. Kemudian setelah tahu baru paham, setelah paham sadar, dan yang terakhir mau untuk memutuskan untuk hidup sehat, memutuskan untuk makan yang sehat, dan itu akan menjadi budaya. Dan itu harapan kami itu bisa dimulai dari langkah kecil ini, bisa menjadi trigger, dan
bagi peserta MOOC atau Sekolah Cerdas Pangan ini bisa menyebarluaskan juga, berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi kepada teman-temannya, saudara-saudaranya gitu. Kira-kira harapan kami seperti itu, Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang lain dari peserta? Mungkin kalau sudah tidak ada, kita cukupkan, Ibu. Mau tutup Ibu atau saya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari cabang dinas, 13 cabang dinas dari 39 sekolah, dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dari Bapak Ibu dari Badan BPSDM, kami mengucapkan terima kasih sekali atas segala fasilitas, segala bantuan. Akhirul kalam, ada yang bertanya lagi. Oh baik. Baik, Bapak dari SMKN 1 Sayung Kabupaten Demak, ternyata di ujung acara masih ada yang ingin didiskusikan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya sebenarnya sudah angkat tangan cuma tidak terbaca, nggih. Oh, mohon maaf tadi tidak terbaca, Bapak. Perkenalkan Bapak, dari Bapak siapa? Nama Bapak Suhadi, Kepala SMKN 1 Sayung Kabupaten Demak, Bapak. Yang pertama, apakah kegiatan Zoom ini videonya bisa dimasukkan di dalam YouTube sehingga siswa dan orang-orang yang kemarin kita kirimkan datanya untuk mengikuti kegiatan MOOC ini bisa mengikuti kegiatan ini melalui Zoom, Pak. Oh, baik. Bisa, Bapak. Ini tadi sudah direcord dengan tim kami untuk acara sosialisasi ini, Bapak ya. Sudah direcord dan nanti kan akan kita upload di YouTube dan akan kami share linknya via grup WA. Sudah ada, Bapak mungkin sudah masuk ke grup WA, G? Sudah masuk di grup WA. Nanti kami masukkan ke grup WA linknya. Nanti Bapak bisa menyebarluaskan link tersebut. Kemudian yang kedua, Pak, kemarin ada yang anggota dari komite sekolah, nggih. Kami kemarin mengirimkan apa adanya dari anggota komite sekolah, dan anggota komite sekolah ini kan orangnya sudah agak sepuh, nggih, dan tidak begitu familiar dengan namanya seperti ini, Pak. Kemarin kami ketika mau mengikutkan bingung ini, orangnya sudah sepuh, kalau diikutkan bagaimana, tapi dari surat itu harus dari komite, akhirnya kami apa adanya mengirimkan juga dari komite, Pak. Itu. Kalau tadi kan berarti yang mengerjakan MOOC itu kan bukan hanya siswa, kemudian kesiswaan dan seterusnya, tapi komite juga mengisi, Pak. Betul, Bapak. Betul, Bapak. Harapan kami karena komite itu ada representasi dari orang tua murid, orang tua siswa, sehingga harapan kami edukasi itu tidak hanya dari sekolah, tetapi dari rumah juga ada gitu, Pak. Kalau misalnya yang datanya sudah kami kirimkan itu, komite misalnya namanya si A itu sudah sepuh karena sesuatu hal sehingga tidak bisa mengerjakan, boleh nanti kami pindahkan kepada orang tua pengurus komite yang lain atau orang tua siswa yang lainnya, Bapak. Gini Pak, karena namanya sudah masuk dan sudah dikunci ya Pak Arif. Jadi namanya sudah masuk dan sudah dikunci, sudah mendapatkan passcode masing-masing ya. Nah itu namanya Pak itu, misalnya Pak Hadi ya, namanya Pak Hadi, tapi nanti dalam pengisiannya kan bisa dibantu Pak. Diisi yang lain. penting Pak Hadi itu paham, selaku komite sekolah itu paham tentang B2SA itu apa. Ini kan waktunya panjang Pak, dari tanggal 24 Februari sampai 30 April. Itu bisa ngisi, berhenti dulu, lanjut lagi kapan, tidak harus ngisi semua dalam satu waktu. Jadi Pak yang sudah sepuh itu bisa dipahamkan dia dengan bacaan yang sudah ada, terus kemudian dia ngisi kuisnya, itu kan bisa dibantu yang
orang lain untuk masuk ke situnya. Yang penting pemahaman dia selaku mewakili komite itu tentang pangan B2SA, tentang keamanan pangan dan stok boros pangan itu oke. Biasanya itu Pak, kita memilih orang itu kan sesuai senioritasnya, sesuai dia itu apa Mas tokoh masyarakat gitu kan. Sehingga kita dapatnya itu kadang yang sepuh. Tapi kita lupa kalau MOOC ini menggunakan IT ya. Jadi pemahaman mereka tentang IT kan terbatas. Tapi pemahaman mereka tentang B2SA harapannya tetap. Jadi prinsipnya Bapak, secara nama, secara ID itu sudah terkunci Bapak. Tapi untuk yang mengisi siapa, nanti bisa dibantu dengan yang lain. Akan tetapi yang penting harapan kami sangat penting untuk menyampaikan konten-konten atau edukasi-edukasi ini tersampaikan Bapak. Jadi tetap tersampaikan kepada orang tua murid, entah melalui forum Bapak ketika ada forum orang tua murid atau apa, bisa disampaikan tentang konten-konten yang sudah ada di di Sekolah Cerdas Pangan ini. Sehingga pendidikan terkait pangan sehat itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga dari di rumah. Keluarganya. Gitu. Mungkin dia bisa ke cucu. Baik, ini Bapak Ibu, insya Allah nanti dari mengikuti kegiatan ini kami akan berbagi, akan merencanakan disampaikan kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ini, juga termasuk disampaikan kepada orang tua siswa dalam kegiatan-kegiatan pertemuan sekolah dengan orang tua siswa. Sehingga siswa yang tidak mengikuti kegiatan ini dan orang tua yang tidak mengikuti kegiatan ini bisa memahami terkait dengan pola makanan yang sehat begitu. Iya. Matur nuwun sangat Bapak. Ibu, terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Suhadi atas bantuannya. Terima kasih, matur nuwun sangat. Mungkin cekap. Ada yang lain pertanyaan lagi? Soalnya di sini tidak terbaca raise hand-nya. Tidak ada ya? Sudah. Mungkin kalau ada yang raise hand tapi belum terbaca langsung di unmute saja, langsung bergabung saja, tidak apa-apa. Oh, tidak ada? Baik. Oke. Mungkin gini, pertanyaan lainnya, kita kan sudah bikin WA group kan, bisa disampaikan lewat WA tersebut. Gitu nggih Bapak Ibu? Baik. Baik, saya melanjutkan penutupan tadi. Matur nuwun atas semua bantuan dari seluruh pihak atas pelaksanaan MOOC ini. Harapan kami MOOC ini menjadi trigger, menjadi salah satu sarana untuk menanamkan budaya pola pangan sehat, kemudian pencegahan stok boros pangan, karena ketahanan pangan ini bukan merupakan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan saja. Apalah daya kami, tangan kami hanya pendek, tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi dengan partisipasi dari seluruh pihak, dari lingkungan sekolah, dari orang tua siswa, kemudian dari Bapak Ibu guru, dan seluruh dinas terkait, harapan kami ini menjadi impact yang lebih besar, lebih baik, dan lebih dalam. Kira-kira demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.